Hello, salam jumpa lagi bersama saya Peter Koma, guru pengampu mata pelajaran seni budaya untuk seluruh kelas 11 IPS, Bahasa, dan MIA. Setelah saya menanyakan beberapa siswa tentang bidang seni budaya yang berguna dan penting bagi mereka, mayoritas mengusulkan agar saya mengajarkan bidang seni musik, terutama materi dasar seni musik. Karena itu saya memilih topik besar untuk semester ini, yaitu irama, yang meliputi beberapa item seperti notasi irama, pulsa atau ketukan, birama, tanda birama, pola irama, tempo, dan membirama. Kita akan mencoba membahasnya langkah demi langkah. Mulai yang pertama, notasi irama. Notasi irama kita mulai dari yang pertama. Dengan kata irama. Irama merupakan gerak musik yang berjalan teratur, yang tidak tampak dalam lagu, tetapi dapat dirasakan. Irama berkaitan erat dengan panjang pendeknya not atau berat ringannya aksen atau tekanan pada not. Maka ada 3 istilah penting yang perlu dipahami di sini. Pertama, not. Not adalah lambang yang melukiskan nada secara visual, secara kasat mata. Kedua, notasi adalah lambang atau tulisan musik. Dan ketiga, notasi irama adalah lambang atau tulisan irama dalam musik. Nah, dalam notasi musik terdapat not dan tanda diam, yaitu suatu tanda di mana tidak ada bunyi atau nada atau diam. Not terdiri dari kepala not, tangkai not, dan bendera not. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, yang ini disebut sebagai tangkai not. Yang ini adalah bendera not dan di bawahnya itu disebut sebagai kepala not. Bentuk not dan tanda diam itu ada beberapa macam, seperti pada tabel berikut ini. Nah, bentuk not ini disebut not yang diberi tanda 0, namanya not penuh. Tanda diamnya garis datar yang tipis ataupun garis datar yang tebal. Yang kedua, seperti huruf C, itu diberi nama not setengah. J lagi tanpa titik, itu disebut not seperempat. Tanda diamnya dengan tulisan huruf T. Kemudian, tanda dalam kurung itu diberi nama not seperdelapan. Tanda diamnya huruf I. Dalam kurung yang tegak lurus diberi nama not 1/16 dan tanda diamnya adalah 1. Nah, sebuah not penuh apabila diuraikan itu akan menjadi seperti pada gambar berikut ini. Ini not penuh. Kemudian not setengah. Kemudian not 1/4, not 1/8, dan not 1/16. Dari yang penuh sampai ke yang 1/16. Sementara itu, penulisan not yang menggunakan bendera dapat dituliskan dengan cara menggabungkan masing-masing bendera satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu ketukan atau setengah ketukan. Contoh, kalau ada lambang seperti ini, maka jika digabungkan, tinggal kita menambahkan garis di atas tongkat kedua not ini, maka dia akan menjadi satu ketukan. Nah, not yang ini adalah gabungan dari
2 buah not seperdelapan. Tinggal Anda menambahkan 1 garis di atasnya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah kombinasi gabungan dari 2 buah not 1/16 di luarnya, dan di tengahnya adalah not 1/8. Jika digabungkan maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Di bawah, jika kita menggabungkan ada 2 buah not 1/16 ditambah lagi dengan not 1/8, maka digabungkan dia akan menjadi seperti ini. Sementara itu, yang ini jika ada 4 buah not 1/16, 1, 2, 3, 4. Jika digabungkan, maka di atasnya ada 2 garis persis di atas tongkat dari not ini. Dan yang di bawah adalah 1 buah not 1/8 dan 2 buah not 1/16. Jika digabungkan, bentuknya akan menjadi seperti ini untuk dijadikan satu ketukan. Nah, apabila dalam penulisan notasi terdapat tanda titik di belakang not, maka itu berarti nilai tanda titik tersebut adalah setengah dari not yang diikutinya. Contohnya seperti ini. Selain penggunaan tanda titik, terdapat pula tanda garis melengkung di bawah not yang menghubungkan antara 2 buah not. Tanda tersebut adalah tanda legato atau ligatura, yaitu garis lengkung pengikat dan not dimainkan cukup 1 kali dengan panjang bunyi sepanjang jumlah not-not yang diberi tanda legato tersebut. Pada notasi melodi di dalam garis paranada, jika 2 not yang sama digabungkan oleh 1 garis lengkung, maka hal itu dinamakan suspensi. Akan tetapi, kalau 2 not yang berbeda digabungkan oleh garis lengkung, maka hal itu dinamakan legato atau ligatura. Contohnya seperti ini. Oke, baiklah, sekarang kita mau membahas bagian kedua yang disebut dengan pulsa atau ketukan. Pulsa ini bukan seperti kita beli pulsa untuk menggunakan handphone supaya bisa mengirimkan pesan atau memanggil seorang lewat handphone itu. Tetapi pulsa adalah sebuah ketukan. Nah, pulsa atau ketukan adalah rangkaian denyutan berulang secara teratur yang dapat dirasakan dan dihayati dalam musik. Pulsa itu bersifat datar, tanpa ada aksen kuat atau aksen lemah. Ada 2 arah pulsa, yaitu ke bawah seperti ini, disebut downbeat, dan ke atas seperti ini, disebut upbeat. Perhatikan lagi gambar ini, maka kita bisa punya 2 istilah, down, up. Ketukan ke bawah, down, up, ketukan ke atas. 1 ketukan dihitung dari 1 ketukan ke bawah dan 1 ketukan ke atas, seperti pada gambar berikut ini. Anda perhatikan dari alfabet A sampai E. A ke B itu hitungannya 1/4 ketukan. B ke C setengah ketukan. Dari hitungan 1/4 tambah 1/4 menjadi setengah. Lalu C ke D tambah setengah lagi, dia menjadi 3/4 ketukan. Dan tambah lagi setengah, dia menjadi 1 ketukan. Dari A sampai ke E sampai ke D itu menjadi 1 ketukan. Baiklah, sekarang ini kita masuk pada bagian ketiga yang disebut dengan birama. Birama adalah ayunan rangkaian gerak kelompok beberapa pulsa atau ketukan yang pulsa pertamanya
mendapat aksen kuat dan yang lain tidak mendapat aksen kuat. Dan ini berlangsung secara berulang-ulang dan teratur. Karena itu kita mengenal ada dua jenis birama atau sukat. Yang pertama itu disebut birama tunggal atau sederhana. Dalam bahasa Inggris kita kenal istilah simple time. Nah, birama tunggal adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi dengan dua not yang sama besarnya. Dalam birama sederhana, pembilang dapat merupakan salah satu dari bilangan 1 sampai dengan 12 dan penyebut merupakan salah satu dari nilai not. Adapun bentuk not dilambangkan sebagai berikut. Untuk not setengah, kita memiliki lambang seperti ini dan digunakan angka 2. Oke. Untuk not seperempat, kita punya lambang seperti ini, digunakan angka 4. Sedangkan untuk not seperdelapan, lambangnya seperti ini dan itu menggunakan angka 8 dan seterusnya. Di bawah ini ada beberapa jenis birama sederhana, yaitu perpaduan atau simple double. Contoh 2/8, 2/4, 2/2. Maka kita akan punya simbol-simbol seperti ini. Yang kedua disebut pertigaan atau simple triple. Contohnya 3/8, 3/4, dan 3/2. Ini 3/8, ini 3/4, ini 3/2. Yang ketiga disebut perempatan atau simple quadruple. Contoh misalkan 4/8, 4/4, atau 4/2. Yang ini 4/8, yang ini 4/4, dan ini adalah 4/2. Yang kedua disebut birama susun atau majemuk. Dalam bahasa Inggris kita kenal istilah compound time. Nah, birama susun adalah birama yang satuan ketukannya habis dibagi dengan 3 not yang sama besarnya. Pembilang merupakan bilangan yang habis dibagi dengan 3, yaitu 6, 9, dan 12. Dan penyebut merupakan salah satu dari nilai not. Adapun beberapa not dilambangkan sebagai berikut. A. Untuk not setengah, ini logonya itu menggunakan angka 2. B. Untuk not seperempat, ini logonya itu menggunakan angka 4. Dan C. Not seperdelapan itu menggunakan angka 8. Ada beberapa jenis birama susun, yaitu perduaan 6/8, 6/4, atau 6/2. Logonya seperti ini. Kemudian pertigaan compound triple. Contoh logonya seperti ini. Dan perempatan compound quadruple. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas mengenai tanda birama. Tanda birama adalah tanda yang terbentuk seperti bilangan pecahan bersusun yang menunjukkan birama yang digunakan dalam suatu lagu. Angka di atas menunjukkan jumlah kelompok pulsa dalam satu birama dan angka di bawah menunjukkan not yang dijadikan satuan pulsanya.
Garis birama adalah garis-garis tegak lurus yang membatasi ruas birama. Dan ruas birama adalah ruas tempat menuliskan notasi kelompok irama musik yang termasuk dalam satuan ayunan irama dan terletak di antara dua garis birama. Garis penutup adalah garis birama ganda yang terdapat pada bagian akhir lagu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Anda perhatikan di sini, kalau ada birama 4/4, maka ini disebut dengan tanda birama. Sementara itu garis putih yang bagian ini itu disebut ruas birama. Dari sini sampai sini, atau dari sini sampai di sana. Lalu garis hitam ini, yang ini atau yang ini itu disebut garis birama. Dan yang terakhir di belakang dia lebih tebal, ini disebut garis penutup birama. Sementara itu, nilai suatu not tergantung pada tanda birama yang dipakai. Tabel berikut menunjukkan nilai masing-masing not pada birama satuan ketuk not 1/4. Tabel kedua, nilai not dan tanda diam pada birama satuan ketuk not 1/4. Anda perhatikan ini, bentuk not, di sini bentuk tanda diam, di sini nama not tanda diam, dan nilai ketukan. Kalau bentuk seperti ini, itu not penuh. Nilai ketukannya 4. Ini bentuk tanda diamnya. Kalau bentuknya seperti ini adalah not setengah. Nilai ketukannya 2. Yang ini itu adalah not 1/4. Nilai ketukannya 1. Yang ini not 1/8. Nilai ketukannya adalah setengah. Dan yang ini not 1/16 dan nilai ketukannya adalah 1/4 ketuk. Nah, apabila satuan ketuk menggunakan not 1/16, maka nilai masing-masing not dapat dilihat pada tabel berikut ini. Bentuknya ini, logonya begini, dan itu adalah not penuh. 8 ketukan. Ini not setengah, 4 ketukan. Ini not 1/4, 2 ketukan. Oke, kita masuk sekarang pada bagian kelima, yaitu tentang pola irama. Pola irama adalah bentuk susunan tertentu, panjang pendek tekanan, dan diam. Ada 3 jenis pola irama, yaitu pertama, pola irama rata, yakni bentuk pola irama yang susunan panjang pendek tekanannya terbagi rata atau terbagi carna pulsanya. Contohnya birama 4/4. Ini kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini 2 dihitung 1 karena apa? Karena bergandengan. Jika dipisahkan, 1 ketuk, 1, 2, 3, 4. Ini nilainya 22. 1, 2, 3, 4. Itu jenis pola irama 4/4. Yang kedua adalah pola irama tidak rata, yaitu bentuk pola irama yang susunan panjang pendek tekanannya tidak terbagi rata. Contohnya 2/4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bilangannya ini ada 2/4. Ketiga itu disebut pola irama sinkop, yaitu bentuk pola irama dengan tempat aksen kuat yang biasa berpindah ke tempat pulsa yang seharusnya tidak mendapat aksen atau tekanan lebih. Misalkan 4/4.
1, 2, 3, plak 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 2, 2. 2 tambah lagi 2, 4. 2 tambah lagi 2 menjadi 4. Contoh penggabungan not dan tanda diam dengan nilai birama satuan ketuk not setengah. Masing-masing contoh bernilai 1 ketukan. Kita akan punya gambar seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, contoh penggabungan not dan tanda diam dengan nilai birama satuan ketuk not seperempat. Masing-masing contoh bernilai 1 ketukan. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah contoh penggabungan not dan tanda diam dengan nilai birama satuan ketuk not seperdelapan. Masing-masing contoh bernilai 1 ketukan. Akan mendapatkan gambar seperti ini. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian yang keenam, yaitu tentang tempo. Tempo adalah kecepatan gerak pulsa dalam lagu. Cara untuk menunjukkan tempo adalah dengan menggunakan alat yang diciptakan oleh Johann Maelzel yang disebut dengan metronom. Ditulis metronome, dibaca metronom. Alat ini dinamakan metronom Maelzel MM. Contoh penulisan tempo MMJ sama dengan 120. MM adalah singkatan dari metronom Maelzel atau Maelzel, dan angka 120 menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Semakin besar angka ini, maka semakin cepat pula ketukan metronom. Gambar metronom Maelzel adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini, ada istilah dalam tempo dan kecepatannya dapat dilihat pada tabel seperti ini. Istilah tempo largo itu kita lihat, dan lento itu kecepatannya per menit kira-kira 0 sampai 60. Kedua-duanya disebut lambat sekali, baik largo maupun lento. Kalau largo itu 0 sampai 60, kalau lento itu 60 sampai 66, tapi keduanya masih dalam kategori lambat sekali atau super lambat. Berikutnya kita kenal istilah adagio. Adagio itu kecepatannya 66 sampai 76 per menit. Ini kita bisa sebut dengan kata lambat. Lambat. Andante 76 sampai 108. Itu kecepatannya disebut sedang. Lalu indanrato, tendenrato itu 108 sampai 120. Kecepatannya sedang. Lalu legerno itu kecepatannya 160 maksimal, itu disebut cepat. Lalu vivace itu 160 sampai 184 dikategorikan sebagai cepat sekali, dan presto itu kecepatannya sampai 208, itu disebut sebagai cepat sekali. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian yang ketujuh tentang membirama atau memimpin lagu. Memimpin lagu adalah teknik dan seni memimpin atau memberi aba-aba permainan musik bersama. Membirama merupakan keterampilan yang berwujud pola-pola isyarat dengan menggunakan gerakan tangan dalam memimpin sajian musik secara bersama-sama. Misalkan, paduan suara atau sajian instrumen. Gerakan membirama berupa gerak ke atas, ke bawah, dan ke samping, vertikal dan horizontal. Gerakan ini dapat dilakukan dengan tangan dibantu tongkat. Orang yang melakukan tugas ini itu disebut dirijen, atau dalam bahasa Inggris disebut conductor.
Nah, di sini dirijen bertugas mengkoordinasi kegiatan musik bersama agar tiap komponen musik tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terarah, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan irama, dinamika, dan tempo yang dikehendaki, sehingga menghasilkan karya musik yang kompak, indah, dan harmonis. Dalam memimpin lagu, ada beberapa pola gerak tangan sesuai dengan biramanya, di mana hitungan 1 adalah gerakan tangan ke bawah. Berikut adalah pola gerak tangan dalam memimpin lagu. Jenis yang pertama disebut birama 2/4. 1 ke bawah gerakannya, 2 ke atas. Jadi pola birama ini gampang. 1, 2, 1, 2. Down, up, down, up. Atau kebalikannya boleh juga. Up, down, up, down, up, down. Kemudian jenis kedua itu disebut birama 3/4. 1 ke bawah, down, 2 masuk, in, 3 naik, up. Jadi masuk, turun, masuk, naik. Down, in, up. Down, in, up. Down, in, up. Turun, masuk, naik. Itu yang membentuk pola birama 3/4. Kemudian ada juga yang jenis ini disebut 4/4. 1 down, oke. 2 out, 3 in, 4 up. Down, out, in, up. Down, out, in, up. Down, out, in, up. 4/4. Dan terakhir kita kenal birama misalkan 6/4 atau 6/8. Jadi 1 sampai 4 dia turun, sedangkan 5, 6 naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita sudah mengenal bagaimana melakukan gerakan palumat dengan pola birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/4 atau 6/8. Dengan demikian, maka materi untuk unit 1 tentang pembahasan kita sudah selesai. Nanti akan saya lanjutkan pada materi yang kedua, masih berkaitan dengan notasi melodi. Sekali lagi dengan demikian, topik pembahasan kita mengenai notasi melodi bagian yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang tugas Anda pada materi unit 1 ini ialah Anda mencoba untuk membuat rekaman video tentang bagaimana melakukan praktek palumat dengan birama 2/4, 3/4, 4/4. Cukup 3 itu. Jadi saya ulangi, untuk menutupi materi unit 1 ini, tugas Anda adalah melakukan praktek dengan gerakan pola birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Anda buatkan video dan kirimkan video Anda ke nomor Telegram pribadi saya. Semoga dengan ini Anda bisa memahami materi unit 1 ini, yaitu topik pembicaraan mengenai notasi melodi. Oke, demikian sajian dari saya. Semoga Anda memahami dan jangan lupa untuk meringkas mempelajari materi ini supaya Anda semakin mengerti dari hari ke hari. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda sekalian.